Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengertian lanjut usia atau lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa periode seseorang telah mencapai perkembangan akhir dalam kehidupan di dunia. Usia tua juga merupakan periode seseorang akan mengalami kemunduran seiring waktu. Ada beberapa ungkapan mengenai usia seseorang yang diyakini memasuki usia lanjut usia. Secara spesifik ada yang menetapkan usia 60 tahun, 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan seseorang telah mengalami proses menua secara nyata, dan itu disebut lanjut usia. Supriyadi mengungkapkan bahwa lanjut usia adalah tahap terakhir dalam rentan hidup manusia. Ahli psikologi telah memisahkan fase-fase kehidupan manusia berdasarkan pergantian fisik dan mental mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Chaplin dalam Supriyadi tentang fase-fase perkembangan manusia sebagai berikut, yaitu usia 0-1 tahun disebut masa bayi, usia 1-12 tahun disebut masa kanak-kanak, usia 12 tahun sampai 21 tahun disebut masa remaja, usia 21 tahun sampai 65 tahun disebut masa dewasa, dan usia 60 tahun disebut masa tua. Misalnya, kulit yang keriput, perkembangan yang lamban, atau tindakan tubuh yang selama ini tidak sesuai sehingga dapat mempengaruhi kondisi mentalnya. Usia lanjut merupakan masa menuju akhir kehidupan yang tidak terlepas dari penurunan, perubahan, dan merupakan masa krisis untuk menilai keberhasilan dan kegagalan menghadapi masa kini. Usia lanjut dibagi menjadi usia tua dini atau dalam 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut akhir 70 tahun ke atas. Harlock menyatakan bahwa lanjut usia sering mengalami masalah gairah dan mental yang ekstrim. Resiko mental pada lansia dianggap memiliki efek terbaik dibandingkan dengan masa fase transformatif. Lansia sering mengalami masalah dalam mengubah diri dan sosialnya. Lansia adalah seseorang yang memasuki usia 60 tahun dan lansia mengalami perubahan yang berbeda baik secara nyata, intelektual maupun sosial. Perubahan fisik mengingat pengurangan kekuatan, daya tahan, dan penampilan fisik. Hal ini dapat membuat orang tertentu menjadi depresi dan tidak senang saat memasuki lanjut usia. Mereka menjadi tidak efektif dalam pekerjaan dan pekerjaan sosial. Dengan asumsi mereka mengandalkan energi fisik yang tidak pernah mereka miliki lagi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki pada materi bahaya-bahaya yang menanti di masa lanjut usia. Apa sih bahaya-bahaya yang menanti di masa lanjut usia? Yang pertama adalah post-power syndrome. Sudah banyak yang tahu tentang bahaya ini. Orang-orang yang dahulunya memiliki kuasa akan mengalami kesulitan menjalani hidup ketika memasuki masa usia lanjut. Dulu terbiasa mengambil keputusan, memimpin, memerintah, dan juga dilayani. Sekarang tidak melakukan apa-apa dan tidak ada lagi yang melayani. Hidup menjadi tidak berarti. Yang kedua, itu ada penilaian hidup yang suram. Berdasarkan teori psikososial Erik Erikson, masa usia lanjut disebut sebagai masa integritas versus kekecewaan. Pada masa ini, orang akan membuat penilaian terhadap apa yang telah dilakukan sepanjang hidupnya
dan menghubungkan dengan kematian yang segera akan dihadapi. Apabila orang melihat apa yang dilakukan selama ini kurang baik, maka dia akan merasa kecewa dan tidak puas. Karena itu, dia juga akan menghadapi masa depan dengan suram. Selanjutnya, dia akan merasa kesepian. Bahaya berikutnya adalah adanya perasaan kesepian. Setelah memasuki masa pensiun atau masa lanjut usia, orang tua tidak lagi memiliki komunitas yang teratur bertemu. Sementara itu, teman-teman yang berusia lanjut satu demi satu meninggal atau sakit sehingga tidak lagi bisa berinteraksi. Keadaan ini tentu mendatangkan kesepian di hati orang tua. Kesepian ini semakin bertambah karena anak-anak telah memiliki rumah sendiri-sendiri dan juga telah memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Dan hal tersebut akan mencapai puncaknya kalau sang pasangan juga mendahului dipanggil Tuhan. Selanjutnya, ada penurunan kekuatan fisik dan gangguan kesehatan. Mau tidak mau, secara fisik orang pada usia 60 tahun ke atas akan berhadapan dengan penurunan kekuatan fisik. Ini tentu akan memberi keterbatasan aktivitas dan bisa memberikan rasa frustasi kalau secara jiwa. Tidak dipersiapkan untuk menerimanya. Dulu mampu melakukan banyak hal, sekarang serba terbatas, dan sedihnya kadang-kadang pikiran dan semangat masih menyala. Memang fungsi-fungsi organ-organ tubuh makin menurun. Belum lagi kalau memang memiliki kecenderungan gangguan tubuh tertentu seperti darah tinggi, diabetes, asam urat, katarak maupun jantung. Selanjutnya adalah keuangan yang menurun. Memasuki masa usia lanjut berarti penerimaan berkurang. Apabila anak-anak sudah mapan, maka orang tua bisa mendapat dukungan dari anak-anak juga. Akan tetapi, apabila anak-anak sendiri masih berjuang untuk mapan, maka orang tua harus hidup dengan uang pensiunnya sendiri atau mengharapkan dari anak-anaknya, ya, walaupun hanya sedikit gitu. Jika orang tua tidak mengadakan penyesuaian dengan gaya hidupnya, maka akan mengalami kesulitan yang serius. Nah, baiklah teman-temanku semua, itulah bahaya-bahaya di masa lanjut usia. Semoga kelak nanti kita semua pada masa usia lanjut oleh Allah diberikan kekuatan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan anak-anak yang paham, yang mengerti terhadap kita sebagai orang tuanya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada lansia, yaitu perubahan sel dan ekstrasel pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan dan fungsi fisik, antara lain penyusutan berat badan dan peningkatan jumlah massa lemak pada bagian tubuh yang kurus, berkurangnya jumlah air dalam tubuh, munculnya keriput karena berkurangnya kekencangan kulit, penurunan kemampuan sistem kardiovaskular, mengurangi kemampuan hati dan untuk merespon. Ciri-ciri lansia. Nah, menurut Harlock 2004, ada beberapa klarifikasi tentang ciri-ciri lansia dari para ahli. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Maksudnya tuh kemunduran lansia tidak sepenuhnya berasal dari faktor fisik dan mental aja. Kemunduran pada lansia lebih cepat jika mereka memiliki motivasi yang rendah. Nah, sebaliknya, dengan memiliki motivasi yang kuat, kemunduran akan lama terjadi. Poin yang kedua, selanjutnya yaitu orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Maksudnya, lansia memiliki situasi dengan kelompok minoritas karena mentalitas sosial yang buruk terhadap lansia dan didukung oleh pemahaman yang tidak orisinal dan buruk terhadap lansia. Poin yang selanjutnya yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Maksudnya, perubahan peran ini tuh dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Ini menyebabkan penurunan jumlah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh lansia. Nah, sebagian besar penurunan dan perubahan pekerjaan ini terjadi karena beban yang lazim, karena perspektif sosial yang tidak menyenangkan dari lansia.
Pujian yang mereka peroleh terkait dengan pekerjaan usia, bukan dengan kesuksesan mereka. Poin yang terakhir, penyesuaian yang buruk pada lansia. Nah, perlakuan buruk terhadap lansia membuat lansia lebih sering menumbuhkan gagasan diri yang buruk. Maksudnya tuh semakin tua menunjukkan perilaku yang lebih mengerikan. Karena perlakuan yang mengerikan membuat perubahan usia tua menjadi lebih buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lanjut usia. Usia tua merupakan karakteristik interaksi yang menyaratkan bahwa seseorang telah menjalani 3 fase kehidupan, yaitu masa muda, masa dewasa, dan juga lanjut usia. Ketiga fase ini kontras baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia lanjut berarti mengalami kemerosotan fisik maupun psikis. Penuaan yang sebenarnya digambarkan oleh kulit yang terkulai, rambut memutih, pendengaran yang kurang, penglihatan yang buruk, perkembangan yang lamban, kelainan berbagai fungsi organ vital, sensitivitas emosional meningkat, dan kurang gairah. Terjadinya penurunan karakteristik pada kapasitas organ yang berbeda, mengharuskan individu pada usia lanjut harus tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan perkembangan lansia. Seperti yang telah dijabarkan oleh Hurlok tahun 2004, terdapat 7 tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh lansia, yaitu A. Melaksanakan penyesuaian dengan adanya penurunan kemampuan fisik maupun psikis. Yang B. Mampu melakukan penyesuaian terhadap pensiunan dan penurunan pendapatan. Yang C. Menemukan makna kehidupan. Yang D. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Yang E. Menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga. Yang F. Penerimaan diri terhadap kenyataan bahwa suatu saat nanti dia akan meninggal dunia. G. Menerima dirinya